Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini masih ada sedikit lagi pembahasan mengenai pertandingan atau laga semalam antara Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang, yang mana masih banyak perdebatan. Jadi bukan hanya permainan Persib Bandung saja yang mulai membaik, tapi dari pemainnya teman-teman. Memang kita tahulah yang membuat gol yaitu Tyrone Delpino dan juga Gustavo Franca, dan penampilan semua pemain asing Persib ini yang bermain khususnya kemarin malam itu bisa mendapatkan nilai plus dari teman-teman Bobotoh. Nah, namun ada satu pemain yang nampaknya masih belum bisa diterima, yaitu Matteo Kocijan, yang ternyata menjadi man of the match setelah laga semalam gitu ya, laga antara Persib melawan PSIS. Nah, ini banyak yang menyayangkan kenapa tidak Tyrone atau tidak pemain yang lain, atau memang ya apa ya, kalau memang ada voting ya tentu saja ke Tyrone Delpino gitu ya, karena ya selain membuat gol dia juga lumayan lah untuk apa, bolanya hidup gitu ya selama ada di kaki Tyrone Delpino. Tapi ternyata yang terpilih man of the match adalah Matteo Kocijan. Nah, ini yang mudah-mudahan lebih reda lagi buat teman-teman Bobotoh ya, walaupun ini hanya sekedar di media sosial, tidak berpengaruh apapun terhadap hasil atau namanya sedikit ulasan semalam atau pertandingan semalam, tapi tetap berdampak nantinya pada kalau lebih luas ya, dampaknya macam-macam. Ada yang mungkin tidak bisa menelaah kabar yang diterima, jadinya menjelek-jelekan pemain tersebut, atau ya kita tahulah teman-teman Bobotoh mungkin ada yang harus lebih banyak berliterasi gitu ya dalam pengetahuan atau literasinya dalam membaca. Nah, ini sengaja kita bikin video karena lebih enak untuk didengar, karena ya untuk manusia lebih cenderung lebih enak mendengar daripada membaca teman-teman, sehingga ya mudah-mudahan lah dengan video ini lebih sedikit mencerahkan untuk literasinya buat teman-teman Bobotoh semua. Sekali lagi ini kita tidak pilih kasih gitu ya, jangan sampai ya, masa sih pemain Persib sendiri terus mendapatkan kritikan tajam walaupun memang hasilnya baik. Tentu saja ya jangan terus memberikan informasi negatif gitu, tidak peduli untuk siapapun yang menjadi man of the match atau siapapun yang memang dianggap pemain paling baik di pertandingan setiap laga. Tapi yang jelas dari pelatih Persib sendiri yang mengatakan pemain Persib ya bagus, dari lini pertahanan dan lini tengah juga kita menguasai dan bermain sudah lebih baik, terutama ya karena ada Matteo Kocijan. Nah, itu yang disebutkan oleh Bojan Hodak tentunya. Jadi ya kita berpatokan saja kepada pelatih kepala karena dia yang lebih tahu gitu ya, walaupun ya kemarin sempat memang kita juga tahulah kualitas dari Melson 5 belum bisa membaik, bahkan kemarin pun dicadangkan karena ya Bojan Hodak pun tahu gitu, sadar bahwa ya ada tekanan yang mungkin bukan dari Bobotoh, dari manajemen pun ya menanyakan gitu bagaimana gitu untuk progresnya Melson 5. Nah, untuk Bojan Hodak memang kemarin sempat pasang badan kepada Bobotoh, mengatakan bahwa Melson 5 akan terus berprogres, akan terus beradaptasi dan mempercepat untuk penampilannya, tapi tidak bisa pasang badan juga ke manajemen karena manajemen butuh sedikitnya intensitas yang naik gitu, bukan hanya gitu-gitu saja. Makanya Bojan Hodak kemarin ya mengatakan ke manajemen bahwa saya akan berbicara empat mata dengan Melson 5. Kemungkinan ya entah ada apa, tapi untuk seorang striker mungkin bebannya berat juga gitu. Jadi ini masalah sensitif, sehingga ya nanti biarkan saya bicara empat mata, kata Bojan Hodak gitu ke Melson 5. Jadi ya kemarin mungkin tidak dimainkan untuk biar lebih reda dulu, mungkin ada emosinya lagi tidak stabil atau ada urusan yang lain mungkin ya. Jadi ya digantikan dulu untuk peran dari Melson 5 teman-teman. Nah, ini untuk kabar yang lainnya, sehingga
apa ya, tidak mengganggu pemain lagi lah. Jadi ya tidak usah diperdebatkan lagi siapa man of the match kemarin malam. Yang penting Persib menang dan semua pemain asing Persib sudah berproses jauh lebih baik, kecuali ya Melson 5 teman-teman. Tapi ya percaya sajalah, setengah musim ini siapa tahu tiba-tiba meledak gitu ya di bawah Bojan Hodak. Ya kita doakan saja yang terbaik. Nah, ini ada sedikit info mengenai ACL 2 teman-teman. Bagi yang belum memiliki tiket atau yang ingin membeli tiket, silahkan dipercepat karena katanya akan ada kuota tim tamu. Ini juga saya nggak tahu, baru dikabarin tadi tim tamu ini dikasih kuotanya berapa banyak atau berapa persen, apakah 10 atau 20%, atau memang jika tidak terpenuhi kuota tim tamu ini, apakah bisa digunakan oleh supporter tuan rumah, oleh Bobotoh atau tidak gitu. Nah, ini saya sedang nanyakan lagi, tapi yang jelas tadi katanya memang ada untuk kuota supporter tamu, tapi belum disebutkan berapa persennya atau berapa banyak jumlah penonton tamu yang bisa hadir di Sijalak Harupat. Tentunya supporter Port FC ya dari Thailand. Nah, ini masih menjadi misteri karena kita juga sambil nanya, sambil cari tahu juga apakah nanti ya supporter tamu ini sistemnya harus beli juga di Persib Apps, harus nuker juga ke Kodim gitu, atau kumaha ada nyakarunya oge nya, misalkan jauh-jauh di Thailand nukerkeun ka Kodim heula gitu nya, encan scan barcode segala rupana lah. Jadi ya apakah memang disamakan sistemnya dengan Bobotoh atau tidak. Tapi kalau memang dikasih khusus ya harusnya disamakan. Tapi ya Bobotoh sekarang membeli di Persib Apps itu harus nuker juga gitu ya, tiket gelang di Kodim dan lain sebagainya. Jadi ya apakah memang ini harus diperbaiki lagi atau nanti tiba-tiba besok tidak usah ditukar ke Kodim, langsung datang ke SJA saja, di scan barcode langsung masuk. Nah, ini bisa jadi gitu ya, karena ya ACL ini level Asia, tentu ya Persib Bandung juga ingin menunjukkan bahwa bukan hanya saat pertandingannya saja Persib melawan Port FC yang bagus, tapi dari panpelnya, dari pelayanan, fasilitas segala macam juga biar dilihat di level Asia bagus gitu ya. Jadi punya predikat baik dan positif. Nah, ini mudah-mudahan saja ada kabar baik 1-2 hari ini, karena juga Persib Bandung hanya memiliki waktu yang singkat untuk latihan dan untuk istirahat. Dan memang kalau untuk teman-teman Bobotoh perhatikan kan, Bojan Hodak ini bocoran aja ya. Jadi Bojan Hodak sampai sekarang masih nunggu ada kabar baik dari PSSI teman-teman, untuk ya setidaknya Persib Bandung dikasih jarak berapa hari untuk menghadapi Liga 1 maupun ACL 2, karena ya jarak yang begitu dekat ini menurut Bojan Hodak itu dia tidak bisa selalu memainkan pemain yang sama di setiap pertandingan yang memang di 5 hari ini atau dalam 22 hari ini itu pertandingannya berat semua, baik ACL 2 maupun ya Liga 1. Itu tim-tim yang dihadapi juga kualitasnya ya bagus gitu ya, jadi tidak bisa selalu memainkan pemain inti, sehingga kalau di ACL 2 bisa jadi memang menurunkan pemain pelapis, tapi ya taruhannya itu ya, selain mungkin dianggap main-main, dan ini juga untuk nama baik klub Indonesia juga dipertaruhkan oleh Persib Bandung, sehingga ya ada win-win solution ya. Kalaupun memang tidak keburu besok diundurnya, ya laga melawan siapa gitu agak dikasih jarak gitu ya. Jadi ya ini juga kita doakan saja. Memang pemain juga bukan robot kan, Erick Thohir pernah bilang gitu ya, kenapa tidak ada Piala Indonesia gitu, karena ya jadwal liga kita sudah penuh, jadwal timnas kita sudah padat, apalagi sekarang ada kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia dan lain-lain, sehingga ya pemain juga bukan robot, sehingga tidak bisa main sepanjang hari gitu, atau setiap hari nggak bisa main bola. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan oleh Persib Bandung. Bukan berarti olo-olo gitu ya, tapi ya kita menghargai lah tenaga pemain juga bukan robot gitu, sehingga minta setidaknya istirahatnya agak sedikit dipanjangkan. Toh untuk tim luar negeri atau tim Port FC saja ini yang besok
di ACL 2 menghadapi Persib Bandung itu dikasih jarak waktunya 3 hari. Harusnya kan memang liburnya 3 hari, ini jadi 7 hari, kan lumayan gitu ya untuk ya istirahat yang berkualitas. Ya mudah-mudahan lah ada jawaban secepatnya dari PSSI maupun PT LIB, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.